Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pasaran Daihatsu Grand Max Blind Fan ini ternyata luar biasa. Istilahnya tuh nggak ada obat. Kenapa? Karena selama 2 tahun pandemi, Daihatsu Grand Max Blind Fan ini punya nilai kerugian yang lebih kecil, khususnya dibandingkan dengan kendaraan penumpang. Itu sebabnya Rausa Auto Cars di Jati Sampurna, Bekasi ini banting setir dari jual mobil penumpang jadi spesialis Grand Max Blind Fan. Nah, kira-kira apa saja kelebihannya dan bagaimana dengan Suzuki? Kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Rangga dari Rausa Auto Cars. Teman-teman, bersama Mas Rangga dari Rausa Auto Cars. Mas, Ya Pak. kalau di sini spesialis Grand Max Blind Fan. Ya betul, kebanyakan 90% stoknya Daihatsu Grand Max Blind Fan. Oh, ini mulai tahun berapa aja nih kisarannya? Kalau saya stoknya kebanyakan 2014 sampai 2018. Oh, kebanyakan stoknya tahun segitu. gitu ya. Berarti dari 5 tahun belakang nih kosong ya? 18 ke belakangnya lagi? 18 ke depannya ya yang tahun muda. Ada sih tapi jarang. Jarang? Ya, biasanya suka dapat tapi jarang. Karena masih dipakai kali ya? Ya, kebanyakan kan kalau PT itu dia transisi unitnya 5 tahun sekali. Oh, 5 tahun sekali. Pembaruan unit ya. Gitu ya. Nah, saya langsung aja nih, kira-kira mau tanya stoknya di sini ada tahun berapa aja dan berapa harganya gitu ya? Kalau sekarang paling tua 2014. 2014? Ya, harga cashnya 68 juta. 68 juta? Tapi itu kondisi pajak mati kalau yang 2014. Gitu ya? Kalau gitu saya mau lihat dari sini dulu kali ya, kita urut ya? Kalau ini 2017. 2017? Ini sama 2017. 2017, nah kalau ini kilometer tuh pengaruh nggak di komersial ya? Kalau di komersial ini pengaruh sih, tapi nggak seberapa dibanding mobil minibus ya. Kalau mobil penumpang kan orang maunya servis rekor, terus kilometer maunya kecil. Kalau di mobil barang begini sih biasanya khususnya di Grand Max Blind Fan ya, kilometer yang penting 100 ribuan lah, kurang lebih 2016, 2017 orang biasa masih mau sih gitu. Masih mau ya? Kalau kayak ini 2017 berapa kilometernya? Ini kilometer kalau nggak salah 120 yang ini. 120. Kalau yang ini 90-an ini, 90 ribuan. Ya. Ini dilepas berapa nih? Kalau cash sama sih, dia kilometer sih kalau saya nggak pengaruh ya. Yang pengaruh paling cuma pajak sama kirnya aja. Kalau ini kondisi pajak sama kir hidup, saya jual cashnya 93 juta. Kalau DP kredit 11 juta aja. 11 juta aja? Iya, TDP 11 juta. Cicilannya? Cicilan 29 ini. 29? Iya, 2.900.000 4 tahun. Cocok buat pebisnis ya? Iya, biasanya orang-orang sekarang kan yang lagi marak Lalamove, delivery, orang partnerannya sama itu biasanya, atau ke kargo-kargo gitu. Kargo-kargo zaman sekarang kan nggak mau punya unit, ya biasanya kerjasama aja sama perorangan, dibayar per bulan, biasa gitu, driver per supir. Gitu. Ada beberapa kargo sih yang udah ngambil sama saya sampai 5-6 unit ada. Gitu? Iya. Lanjut Mas, sebelahnya ini sama, tahun ini 2017 juga. Harga cashnya 93 juta, kalau kredit TDP 11, angsuran 2,9. 2,9. Ya. Kalau yang ini 2016. 2016? Ya. Harga cashnya 88 juta. Kreditnya DP 10 juta aja. DP 10 juta? Ya, TDP 10 juta, angsuran 2,8. Beda sedikit doang sih sama yang itu. Beda ya? Ya, beda sedikit angsurannya. Tipis ya. Wah, ini kalau ini si merah, beda sendiri dia. Iya, jarang-jarang lihat. Kalau ini emang Blind Fan ada beberapa warna sih, ada putih, ada merah, ada silver, ada hitam, ada juga kuning atau oranye gitu. Kalau ini tapi ini pesanan khusus emang dari Daihatsu-nya, BPKB, STNK merah semua sama. Makanya di kredit juga bisa gitu. Ya? Kalau ini 2018, pajak panjang bulan 7 2023. Harga cashnya 99 juta. Kalau kredit DP 12 juta, angsuran 3 juta 90 ribu. 3.090.000. Iya, selama 4 tahun. Udah bisa kerjasama deh itu, bisa cari duit mobilnya. Udah bisa disuruh ya, jalan. Bisa disuruh jalan dah, cari duit sendiri gitu mobilnya. Bisa. Nah, ini ada. Kalau ini pick up. Pick up ya? Iya. Tahun berapa nih? Daihatsu Grand Max pick up.
Ini DP 9 juta aja. Oh ya? Kalau harga cashnya 80 juta. 80 juta. 2016. Harga cash 80 juta. Kalau kredit DP 9 juta. 9 juta? Angsuran 2,7. 2,7? Iya. Selama 4 tahun. 4 tahun. Iya. Ini jajan murah tapi bisa ngasilin duit ya? Ya, betul. Cuma kalau sekarang yang lebih lagi banyak naik daun yang blind van-nya sih. Ya, soalnya kan kalau sekarang antar barang, Lalamove, delivery maunya yang muatan tertutup. Oh gitu. Iya, iya, iya. Ngomong-ngomong masih ada satu ini nih. Ya, kalau ini bekas pakai lebaran kemarin sih. Dijual juga? Dijual sekarang. Ini Serena C24 tahun? C24 HWS 2012. 2012. Kilometer berapa nih? Kilometer 140. 140. 2012. Ya apa adanya sih, kilometer nggak saya rubah-rubah kalau itu. Berapa dilepasnya? Harga cashnya 108 juta. Kalau kredit DP 9 juta, angsuran 3,3 4 tahun. 3,3 4 tahun. Oke. Ini kemarin saya pakai lebaran tapi saya udah dapat mobil baru, jadinya yang ini saya jual. Ini lepas gitu. ya? Iya, iya. Ngomong-ngomong di belakang masih ada nih? Masih ada beberapa unit lagi di belakang. Oke, di belakang ya? Ya, silakan. Ya, kita lanjut ya Mas ya? Ya, siap. Ini Grand Max Blind Van tahun 2014, ini ya stok paling tuanya ini. Oh, paling tuanya nih? Ya, ini paling tua 2014. Oh. Kilometer ini berapa ya? Kilometer kalau nggak salah masih 110.000 nih saya dapatnya. Ya, ini dapat sih malah di luar Pulau Jawa ini dapatnya. Oh gitu? Ya, cuman saya balikin lagi ke Jawa. Oh, jadi nyebrang, balik lagi ke Jawa lagi. Ke Jawa lagi. Iya, iya. Ini 14. Ya, 2014, cuman kondisi pajak mati nih. Oh, gitu. Juni 2021. Harga cashnya 68 juta. 68? Iya, masih bisa lah nego-nego dikit lah gitu. Oh iya, buat balikin surat-surat ya? Ya. Kalau kredit? DP? Kalau kredit, kalau yang pajak mati kan nggak bisa. Oh, jadi bisa. paling yang pajak hidup aja kalau yang kredit. Iya. Soalnya kan kalau dari leasing emang peraturannya pajak harus hidup. Oh, iya, iya. Pajak sama kir emang harus hidup kalau peraturan dari leasing. Iya. Kalau makanya kalau yang ini khusus cash. Bukan kenapa-napa karena pajaknya mati aja. Kalau pajak dihidupin ya bisa lagi. Ya? Oke. Nah ini sebelahnya? Kalau ini 2017. 2017? Iya, kalau ini sudah di DP lagi proses kredit. Ini 2017? Ya, 2017. Ini kemarin udah di DP hari Sabtu kemarin. Sekarang lagi proses kredit di SMS Finance. DP 11 juta, angsuran 2,9. 2,9? Iya, 4 tahun. Harga cash berapa? Harga cash sama 93 juta. 93 ya? Iya, kalau saya tahunnya sama, kondisi pajak sama, hidup, harga sama sih. Harga sama, ya. Paling nanti tinggal pilih aja cocoknya sama yang mana, kan unitnya banyak. Tinggal ada yang plus minus dikit-dikit lah. Ada yang kilometernya lebih dikit atau bannya lebih gondrong gitu. Kalau kita mau test drive boleh kok gitu. Mau test drive ya biar coba 1 kilometeran, ntar ditemenin sama yang jaga, bisa. Biar dia tahu kaki-kakinya, terus perpindahan gigi, akselerasi mesinnya, kan jadinya kita lebih enak sih jualnya gitu. Gitu ya? Mau test drive boleh, atau dia mau bawa montir juga kita perbolehkan. Gitu. Inspeksi? Iya, inspeksi juga silakan kalau mau bawa inspeksi, boleh kok. Iya, iya. Nah ini sebelahnya ada putih juga tapi bukan. Ya ini sama. Dulu bekas mobil istri kalau ini. Oh gitu. Iya. Udah terjual nih berapa? Ya nih? udah di DP ini. Ini Ford Fiesta tipe S 2011. 2011. Iya kemarin dealnya 82 juta. Udah di booking sih, tinggal pelunasan aja. Ini DP berapa kalau di? Kalau ini kemarin kalau kredit sih DP 20 juta, angsuran 2,4. 2,4 ya? Iya. Matic ya? Matic. Iya, iya. Lanjut ke blind van lagi, ada satu? Ya, ini blind van lagi. Ini 2016 ini. 2016? Ini 2016, pajak sama kir hidup, harga cash 88 juta. Kalau kredit DP 10 juta, angsuran 2,8-an. 2,8-an? Iya. 4 tahun? 4 tahun. Oke. Oh ya Mas, tadi kan ini tahunnya beragam. Ya. Terus harganya juga beragam. Ya, betul. Sebenarnya variannya nih
variannya apa aja Grand Max-nya? Kalau blind fan, setahu saya variannya cuman ada 1300 cc, AC dan non AC aja. AC dan non AC aja. Tapi di internet tuh suka kan saya pasang iklan kan di iklan online ya. Banyak nanya, "Pak, ada blind fan yang power steering nggak?" Kalau saya setahu saya sih saya belum pernah dapet sih blind fan Grand Max ya yang power steering. Kalau yang blind fan yang power steering ada APV. Iya, bukan Daihatsu. Cuman kalau emang dari Daihatsu-nya katanya sih ada bisa pesan khusus yang 1500 cc. Cuman kalau saya lihat fisik secara langsung belum pernah. Yang 1500 cc AC power steering blind fan belum pernah lihat sih kalau saya jual udah 100 unit lebih blind fan. Tapi belum pernah ketemu tuh yang 15 AC power steering belum pernah ketemu. Gitu. Tapi ya dilihat lagi juga sih. Dari nomor angka kan kalau Grand Max bisa kelihatan. Kelihatan ya? Iya, kalau ada Grand berapa Max ini? tuh setahu saya ada 3 jenis nomor angka kalau Grand Max itu. Iya. Ada MHKV, V pakai V gini. Itu berarti dia minibus. Ya, kalau MHKP pakai P, MHKP berarti pick up. Ya, basic dari sasisnya tuh sasis pick up. Kalau yang blind fan gini MHKB. Ya, makanya jadinya kalau yang blind fan saya jual ini rata-rata nomor angkanya MHKB semua. Aslinya blind fan? Ya, karena asli dari Daihatsu-nya emang ditujukan untuk blind fan. Nah, kalau yang Grand Max blind fan yang 1500 AC power steering tuh, saya belum tahu tuh nomor angkanya tipe apa, saya belum tahu. Karena fisiknya belum pernah ketemu. Iya. Nah, ngomong-ngomong, selain masalah jual ini, balik lagi nih. Latarnya kenapa sih jualnya Grand Max blind fan gitu? Kan Grand Max banyak ya. Minibus, pickup juga ada tadi. Kalau saya sih semenjak pandemi ini sekarang fokusnya kebanyakan mainnya di Grand Max. Ada Grand Max minibus, ada Grand Max pickup, ada Grand Max box sama Grand Max blind fan. Nah, kalau unit-unit lain sih ada paling 1-2 aja sih. Paling ada pesanan khusus atau bekas-bekas saya pakai, kepingin pakai dulu gitu. Kalau dulu sebelum pandemi saya macam-macam. Arterio, Sras, Kalia, Sigra. Cuman kan kemarin pandemi efeknya ke mobil bekas drastis banget tuh. Harga mobil bekas ancur-ancuran. Nah, saya kemarin dari stok saya yang sekitar ada 15 sampai 16 unit itu rugi paling kecil di Grand Max blind fan. Rugi ya hitung-hitung rugi sedikit atau impas lah. Kalau yang lainnya ada yang rugi sampai 10 juta lebih. Iya. Nah, dari situ saya akhirnya ambil kesimpulan, wah kayaknya saya main di Grand Max nih mengurangi resiko saya gitu. Karena kan sekarang pandemi juga perekonomian lagi nggak stabil ya. Naik turunnya kadang-kadang drastis gitu. Jadi saya main aman ya mungkin di Grand Max nih kalau misalnya amit-amit pandemi lagi mungkin ruginya nggak sebanyak kemarin gitu. Antisipasinya sih begitu, Pak. Ini kebetulan demand-nya atau permintaannya juga lagi tinggi ya? Iya, sekarang blind fan itu permintaannya lagi tinggi. Makanya saya di blind fan sebulan kemarin bulan Juli alhamdulillah sampai 12 mobil saya keluar. Iya. Blind fan aja sih ya. Nah, di situ saya ngerasain blind fan stoknya nggak lama nih. Jadi saya ya udah stoknya dibanyakin blind fan gitu. Itu dari mana stoknya? Kalau saya kebanyakan dari lelangan PT sih. Jadi PT kan setiap 5 tahun sekali dia pembaruan unit. Jadi unit yang lama tuh sebenarnya nggak ada masalah sih. Cuman kan dia pembaruan aja. Permajaan. Jadi kita ambil unit-unit yang bagus-bagusnya lah, kita pilih-pilih. Mau di dalam kota, di Pulau Jawa atau di luar Jawa, yang penting mesinnya masih cakep, dipakai jalan darat. Misalnya dari Sulawesi ke Jakarta masih aman, saya ambil gitu. Sampai Sulawesi juga ngambil barang tuh? Saya pernah paling jauh pernah ngambil di Palu, Sulawesi Utara, pernah ngambil saya. Mobil blind van, platnya B. Platnya B? Iya. Mainnya jauh banget tuh? Iya, mainnya jauh banget ya. Kantornya sih tetap sini. Jakarta, kantor Jakarta, tapi unit adanya di Palu, Sulawesi Utara. Saya tanya PIC-nya, kondisi mobil gimana yang di Palu? Masih bagus, katanya sih masih bagus. Masih, saya lihat-lihat dari foto-fotonya juga saya masih tertarik. Makanya akhirnya saya ajukan penawaran ke PT, alhamdulillah menang. Ya udah, akhirnya saya suruh driver buat ambil dari Palu ke Jakarta.
Makassar dulu tuh? Iya, dari Palu, Sulawesi Utara, turun ke selatan ke Makassar. Dari Makassar, naik kapal ke Tanjung Priuk. Nanti kita tinggal ambil di Tanjung Priuk. Oh gitu, jauh banget ya? Iya, perjalanan nih kurang lebih 8-9 hari jadinya. Iya. Mobil Jakarta dilempar ke Palu, balik lagi. Iya, balik lagi ke Jakarta. Nah, ngomong-ngomong, kira-kira kelebihannya Grand Max ini apa aja kalau menurut Mas Rangga nih? Kalau saya pribadi selama Grand Max ini mesinnya bandel. Mesinnya bandel. Kedua irit. Ketiga perawatannya nggak neko-neko lah, nggak aneh-aneh lah. Perawatannya kalau Grand Max paling kalau saya yang sering bermasalah paling kaki-kaki atau ban gitu aja sih. Kalau mesin sih sejauh ini saya belum pernah ada trouble sih. Gitu ya? Walaupun ngambil-ngambil di luar-luar kota, di luar-luar pulau, alhamdulillah di bawah jalan darat nggak pernah ada masalah sih. Karena kan saya juga dapatnya dari PT. PT-nya juga PT lumayan gede. Yang maintenance-nya juga bagus. Di sana juga mekaniknya saya telepon. Dia rekomendasi buat jalan darat. Jadinya saya berani ambil gitu. Oh gitu ya. Jadi ada memang perawatannya emang di sana udah bagus. Iya, dari PT-nya kan juga PT-PT gede yang saya ambil. Jadi bukan PT-PT kecil atau perorangan yang pakainya sembarangan, bukan sih gitu. Iya. Jadi mobil-mobilnya juga terawat-terawat, gitu ya? Alhamdulillah. Jadi kita emang sih setelah dapat kita rekondisi dikit-dikit, tapi rekondisinya nggak banyak lah. Paling ya body aja, kalau yang ada baret-baret kita cat-cat lagi. Terus interior kalau ada door trim yang sobek-sobek kita ganti kulitnya gitu. Pantas ini mulus-mulus ya? Iya. Hasil rekondisi ya? Kalau jujur, kalau ini catnya sih kebanyakan udah nggak original, udah cat ulang. Kayak sih ngomong apa adanya, karena kan mobil barang kalau kilometer udah 90.000, mobil masih mulus luar dalam, kayaknya kan bohong gitu. Kalau kita bilang mobil original 100%, enggak. Kalau cat ya kita cat ulang, tapi insya Allah hasilnya bagus catnya. Nggak mengecewakan lah istilahnya gitu. Oh ya Mas, di sini rata-rata unitnya itu variannya yang AC ya? Ya, kalau saya kebanyakan stoknya Grand Max Blind Fan yang tipe AC. Oh, sesuai permintaan nih banyak ya? Ya, karena permintaannya kebanyakan maunya AC sih, kan orang kredit. Orang kredit bedanya AC sama nggak AC bedanya dikit. Kalau yang AC kita jual 10 juta, yang non AC di 7 juta. Cuman kan orang dengan beda 3 juta dapat AC, dia sekalian aja yang AC biasanya begitu. DP lebih rendah. DP lebih rendah. Angsuran juga lebih rendah untuk yang non AC. Cuman kan permintaannya kalau di Jakarta panas gini ya. Jadi lebih banyak yang minta yang AC. Yang AC ya, bedanya nggak seberapa ya? Bedanya nggak seberapa. Cuman kalau pasang sendiri padahal bedanya lumayan. Oh ya? Kalau pasang sendiri AC Denso yang asli baru itu di angka 10 juta. Oh ya? Pasang? Iya, pasang sendiri. Yang Denso ya. Pasangan sendiri Denso itu 10 juta. Kalau Sanden sekitar 6 juta. Tapi kan Sanden beda kualitasnya ya sama Denso. Kalau asli bawaan Daihatsu kan Denso. Pernah pasang nggak? Kalau saya pribadi belum pernah pasang. Kalau saya emang jualnya, kalau tipe non AC ya saya jual non AC. Kalau tipe AC saya jual AC. Karena kan kalau di Daihatsu juga walaupun dia tidak tertulis AC dan non AC, tapi dengan kode yang ada di tipe itu kita bisa baca itu tipe AC atau tipe non AC kelihatan di STNK kok gitu. Kelihatan ya? Ya di faktur di BPKB kelihatan. Konsumen nggak masalah, tapi mungkin leasing kali ya? Ya kalau saya kan karena jualnya cash kredit, ketika masuk ke leasing suka mempermasalahkan nih. Kok unit STNK non AC kenapa fisik AC begitu. Dan kalau pengalaman saya juga pribadi, kalau AC pasangan sendiri biasanya lebih sering bermasalah. Oh gitu? Iya, ya namanya pasang sendiri kan tergantung tangan-tanganan ya. Kualitas kalau Daihatsu yang pasang kan quality controlnya Jepang. Terus perusahaannya udah perusahaan bertahun-tahun, dia kualitas AC-nya sudah terjamin lah. Kalau pasang sendiri walaupun baru merek Denso, kebanyakan sering bermasalah. Makanya saya pribadi, kalau saya udah biasa main blind fan gini, Grand Max AC, saya tahu mana Grand Max pasangan AC sendiri, mana yang bawaan Daihatsu. Walaupun sama-sama pasang Denso,
tetap kelihatan bedanya, tetap kelihatan kok. Gitu ya. Dari cara pasang selangnya, cari pasang-pasangnya kita bisa kelihatan. Ya, mana yang AC pasangan, mana yang AC bawaan dari Daihatsu. Kalau kualitas ya jelas lah bawaan pabrik lebih terjamin ya dibanding pasang sendiri. Saya bukan yang ngejelekin bengkel-bengkel AC yang pasang sendiri ya, mohon maaf, tapi emang kalau saya pengalaman yang Daihatsu emang lebih bagus gitu. Oh ya Mas, ngomong-ngomong kalau pajak nih, kendaraan seperti ini pajaknya kira-kira kisaran berapa sih? Kalau pajak balik lagi ke domisili mobil ya. Domisilinya di mana nih? Tangerang, Jakarta, atau Jawa Barat. Kalau terkenal kan emang Jakarta paling mahal lah gitu. Ya. Kalau 2016 Jakarta kisaran angka 2,2 juta. 2,2. Tapi kalau di Jawa Barat 2016 sekitar 1,9. Ya beda-beda dikit lah, beda 200-300 ribu gitu. Tapi emang paling mahal di Jakarta. Balik lagi domisili mobilnya, iya. Itu yang menentukan, karena kan pajak kan pemasukan daerah. Beda daerah, beda retribusi pajaknya. Nah lanjut Mas, ini platnya rata-rata hitam ya? Ya, kalau saya pribadi walaupun ngambil XPT, tapi saya pribadi maunya yang hitam. Kalau yang plat kuning saya mohon maaf nggak ngambil sih. Kalau di leasing sih sebenarnya kuning sama hitam nggak jadi permasalahan. Cuman kalau saya pribadi nggak mau aja ngambil kuning, karena kan kalau ngurus pajak antara PT plat hitam ke perorangan plat hitam biaya sama antara perorangan hitam ke perorangan hitam. Tapi ketika ngambil plat kuning PT mau dibalik ke perorangan hitam itu harganya beda. Sedangkan kita ngambil di PT-nya sama biayanya biaya awalnya. Jadi saya mendingan pilih yang hitam lah. Konsumen juga nggak susah nanti kalau mau balik nama. Cepat. Kalau hitam ke hitam antara dari PT ke perorangan sama biayanya. Sama ya? Iya. Kalau yang kuning lebih mahal. Ya, kalau yang kuning satu lebih mahal, kedua lebih ribet dan lebih lama prosesnya. Makanya biro jasa biasanya kalau ngasih harga untuk kuning ke hitam lebih mahal jatuhnya. Pengalaman saya sih begitu, Pak. Nah, satu poin lagi nih yang bikin saya penasaran nih, Mas. Iya, apa tuh, Pak? Kan di sini mainnya Grand Max Blind Fan. Ya, betul. Padahal kita tahu di pasaran juga yang kuat itu kan Suzuki ya. Ya, bener. Nah, Suzuki Blind Fan ini gimana? Kok nggak ikut-ikutan nih, nggak ikut main? Saya sih kemarin sempat juga stok APV Suzuki Blind Fan. Cuman kalau di APV Blind Fan kita dikendala di leasingnya. Leasing? Iya, leasingnya dia nggak berani. Jadi ketika Grand Max dia bisa DP 10 juta. Kalau di APV dia DP bisa sampai 19-20 juta. Oh ya? Iya, apalagi tahun-tahun baru, tahun-tahun 2019, 18, itu DP-nya kalau APV Blind Fan bisa sampai 25 juta. Oh ya? Iya. Kenapa ya kira-kira? Karena mungkin harganya ya kalau saya pribadi ya, jual nih antara Grand Max Blind Fan tahunnya sama 2016 dengan APV Blind Fan tahunnya sama 2016. Harga mahalan Grand Max Blind Fan. Oh ya? Iya, bisa beda sampai 10 juta. Pasaran itu? Iya, harga pasaran cashnya bisa beda sampai 10 juta. Antara cashnya APV Blind Fan sama Grand Max Blind Fan. Sama-sama AC, padahal kalau Suzuki itu udah power steering. Power steering ya? Iya, udah AC power steering kalau yang APV. Kalau Grand Max cuma AC aja, belum power steering. Tapi harga mahalan Grand Max gitu. Ini yang dibilang nggak ada obat nih ini. Iya, jadinya emang pasaran. Jadi kita emang ngikutin harga pasaran sih. Jadi kita emang bisa DP kecil ya karena leasingnya juga berani gitu. Di brand Daihatsu ini beberapa leasing berani dia kasih DP kecil gitu. Jadi kita karena tahu konsumen juga kan banyak kan maunya kredit. Dengan DP cuma punya 10 juta, dia bisa buat kerja, cari duit, buat ngebulin dapur keluarga. Ya. Kalau kita stok APV, orang belum tentu mau DP 20 juta, 25 juta belum tentu mau. Berat ya ini? Iya, berat. Emang sih angsurannya lebih ringan, tapi kan balik lagi dengan modal segitu, dia mungkin bisa buat usaha yang lain. Kalau dengan 10 juta kan dia bisa ikutan online atau masuk ke kargo. Kargo kan sekarang
supir plus driver aja bisa dibayar 8 juta. Oh ya? Iya, belum uang harian jalan bensin. Hah? Uang jalan harian bensin bisa 190.000. Iya, saya ada beberapa customer ngambil buat di kargo begitu. Gitu. Dia mobil plus driver, satu mobil 1 bulan dibayar 8 juta. 8 juta? Iya, di luar uang harian. Uang harian kan ada uang makan, uang bensin. Kalau uang tol sama uang parkir dibayar lagi, beda lagi sama kargonya. Sama kargonya? Iya, jadi dia terima bersih 1 bulan 8 juta. 8 juta? Iya, di luar bensin plus makan 190.000 sehari. Kalau mobil standby nggak dikasih, tapi kalau mobil tidak standby, dapat orderan dari kargonya dikasih 190.000. 190, okay. Iya, per hari. Terus dipotong cicilan aja ya? Dipotong cicilan paling kan nggak nyampe 3 juta, 28, 29. Iya. Dia masih buat dapur, masih terima 5 juta. Iya. Sekarang orang kebanyakan cari pekerjaannya seperti itu. Jadi dia kerjasama sama kargo-kargo yang udah punya nama, udah punya kontrak dari janji jiwa, dari retail-retail yang lain. Jadi dia tiap hari dapat orderan aja, udah tinggal nganter-nganter aja. Iya. Nah, Jadi, lanjut nih, kalau balik lagi ke Suzuki, ada nggak masalah teknisnya dia? Nggak lebih nggak disukai? Kalau saya kemarin pernah stok Suzuki juga, itu suka bermasalah di oli pompanya. Oh, pompa olinya? Iya, pompa olinya suka bermasalah. Jadi ketika larinya di atas 80, indikator olinya suka kedap-kedip. Nah, kalau udah kedap-kedip itu kan berarti kan sirkulasi olinya sudah kurang stabil. Kalau itu mau nggak mau kita harus turun mesin buat penggantian pompa oli. Kalau Grand Max sejauh ini sih saya ngambil belum pernah sih dapat yang pompa oli bermasalah gitu. Tapi kalau APV udah pernah dapat yang begitu. Makanya saya juga kalau APV sekarang ngambil ya lihat-lihat banget gitu. Nggak kayak Grand Max. Kalau Grand Max kita ngambil di luar pulau juga sikat. Tapi kalau APV kayaknya belum berani gitu. Iya. Pompa oli berapa biasanya? Kalau pompa oli sih spare part-nya sih nggak mahal ya. Kalau di online mungkin sekitar 700-800. Cuman kan di luar packing, di luar oli mesin, di luar jasa. Kalau semua bisa sampai habis 2 juta juga. 2 juta ya? Iya, lumayan juga makanya. Kita makanya kalau APV agak ngerem. Kalau Grand Max dapat info di luar pulau kita sikat. Iya. Satu lagi, kalau carrier yang baru gimana nih? Ini saya lihat di armada angkot Jakarta sih udah rata-rata banyak pakai. Iya, pakai carry baru betul. Carry baru juga saya pernah lihat ada juga sih yang armada yang jadi blind van. Cuman saya pernah stok permintaannya kurang ya. Mereka tetap mindsetnya kalau blind van tuh Grand Max gitu. Iya, jadi orang-orang Jakarta khususnya ya. Jadi kalau udah ngomongin blind van, pasti mindsetnya udah Grand Max gitu. Tipe-tipe lain kayaknya kayak nggak kesebut gitu. Wah, luar biasa nih Grand Max. Iya, karena bandel sih mesinnya. Kedua irit juga, apalagi kalau kita nggak nyalain AC, wah. Dari sini Cikarang modal pulang pergi nggak nyampe 50.000. Iya. Asal tahan gerah dikit lah. Iya, asal tahan gerah dikit. Cuman kalau nyala AC kan dia lebih boros. Cuman balik lagi ke konsumsi bahan bakar kan tergantung yang nyetir juga, tergantung injekan gasnya juga sih. Oh ya, satu lagi, kalau APV itu karena pintunya kayak masih mobil penumpang biasa, bukan sliding door. Jadi mungkin pemakainya jadi kurang nyaman juga untuk loading barangnya, jadi kurang simple gitu. Kalau Grand Max ini kan sliding door, tinggal dibuka begini, loading barang, angkut naik, tinggal tutup lagi, selesai, simple. Kalau APV masih buka pintu biasa, jadi peminatnya kurang dibandingin Grand Max gitu. Oke, Mas Rangga. Terima kasih banyak nih informasi sama-sama, Grand Max yang luar biasa. Ya. Ini ngomong-ngomong alamatnya di mana ini? Alamat saya di Jatiranggon, Bekasi. Nanti telepon kita sertakan di sini ya. Boleh. Terima kasih banyak sudah main-main ke Rauza Autocar. Terima kasih, saya juga udah dijelasin banyak panjang lebar tentang Grand Max yang nggak nyangka ternyata luar biasa ya. Ya, Grand Max karena peminatnya emang lagi banyak. Karena kan sekarang pembelian kebanyakan online, jadi kirim-kirim barang juga semakin banyak sekarang ini.
Dan teman-teman, demikian tadi. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.